Zimbabwe. Kisah paling ikonik tentang inflasi modern datang dari Zimbabwe. Di tahun 2008, inflasi di negara ini mencapai angka mengejutkan, 89,7 sekstilion persen per bulan. Mata uang Zimbabwe benar-benar tak bernilai. Uang dengan pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe pun bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong roti. Warga terpaksa menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan rand Afrika Selatan hanya untuk bertahan hidup. Krisis ini berakar dari konflik agraria, salah urus ekonomi, dan pencetakan uang berlebihan untuk membiayai utang negara. Jerman, setelah kalah dalam Perang Dunia I, Jerman harus membayar utang perang yang sangat besar kepada negara-negara pemenang. Untuk membayar, pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar, dan hasilnya, mata uang mark hancur. Harga barang naik setiap hari. Seorang pekerja harus dibayar 2 kali sehari karena gaji paginya tak cukup untuk membeli makan malam. Rakyat kehilangan kepercayaan dan kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab naiknya Adolf Hitler ke tampuk kekuasaan. Hungaria, Hungaria memegang rekor hiperinflasi tertinggi sepanjang sejarah manusia. Setelah Perang Dunia Kedua, nilai mata uang pengo jatuh drastis. Inflasi meningkat begitu cepat hingga harga barang naik 2 kali lipat setiap 15 jam. Pemerintah sampai mencetak uang dengan denominasi sebesar 100 triliun pengo. Solusi terakhir, mengganti mata uang nasional menjadi forint yang masih digunakan sampai sekarang. Venezuela, salah satu contoh hiperinflasi paling terkenal di era modern terjadi di Venezuela. Bergantung pada minyak dan terjebak dalam korupsi serta salah urus ekonomi, negara ini mengalami inflasi lebih dari 10 juta persen. Warga antre berjam-jam hanya untuk membeli kebutuhan pokok yang semakin sulit didapatkan. Banyak yang melarikan diri ke negara tetangga. Pemerintah bahkan sempat memotong 5 nol dari mata uangnya demi menstabilkan kondisi. Yugoslavia, setelah bubarnya Uni Soviet dan perang sipil di wilayah Balkan, Yugoslavia dilanda inflasi yang luar biasa. Pada masa terburuknya, harga barang naik 313 juta persen per bulan. Pemerintah mencetak uang baru hampir setiap minggu, hingga muncul uang dengan nilai 500 miliar dinar. Krisis ini menambah penderitaan rakyat yang sudah dirundung perang dan kemiskinan. Argentina, Argentina adalah contoh negara yang berkali-kali terjebak dalam siklus inflasi. Di akhir 1980, inflasi mencapai puncaknya, lebih dari 3.000% per tahun. Pemerintah menciptakan mata uang baru, tetapi krisis datang kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi kembali melonjak, bahkan mencapai lebih dari 200% pada 2023. Masyarakat kehilangan daya beli, dan mata uang peso makin tak dipercaya. Solusi jangka panjangnya masih terus dicari hingga kini. Yunani, selama pendudukan Nazi dalam Perang Dunia Kedua, Yunani mencetak uang untuk membiayai pemerintahan kolaborator. Hasilnya, inflasi melesat tinggi. Pada Oktober 1944, harga-harga naik 2 kali lipat dalam waktu 4 hari. Rakyat Yunani terpaksa kembali ke sistem barter karena uang tak lagi bernilai. Perjuangan ekonomi baru dimulai setelah perang usai. Peru, di akhir 80-an, Peru dihantam inflasi brutal, mencapai lebih dari 7.000% per tahun. Penyebab utamanya, defisit anggaran, utang luar negeri, dan konflik bersenjata dengan kelompok gerilya. Masyarakat menanggung beban berat. Harga pangan melonjak, pengangguran meningkat, dan mata uang lokal ditinggalkan. Pada 1991, pemerintah memperkenalkan Nuevo Sol sebagai langkah stabilisasi. Bolivia, Bolivia mencatat inflasi hingga 24.000% dalam 1 tahun. Penyebabnya, jatuhnya harga komoditas utama seperti timah dan gas ditambah defisit besar. Pemerintah akhirnya memberlakukan kebijakan moneter ketat, mengganti mata uang, dan membuka diri terhadap bantuan luar negeri. Reformasi ini menyakitkan, tapi berhasil mengembalikan stabilitas. Kongo, konflik bersenjata, korupsi, dan salah urus ekonomi membuat Kongo mengalami inflasi ekstrem di tahun 1910-an. Mata uang franc Kongo kehilangan nilai drastis dan sebagian besar masyarakat beralih ke dolar Amerika Serikat untuk transaksi sehari-hari. Krisis ini menambah penderitaan di tengah ketidakstabilan politik dan konflik etnis